Kritik Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut jalan tol bukan untuk becak mendapat respons dari istana. Mensesnek Pratikno menjawab kritikan Caimin dengan menyebut jalan tol memang bukan untuk becak. Pratikno bilang, selain jalan tol untuk konektivitas logistik, jalan desa juga dibangun hingga pelosok. Nah, memang tol bukan untuk tukang becak gimana kok? Kalau secara ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat ya, Pak? Konektivitas kan, konektivitas. Kalau nggak kan logistik kita jadi mahal sekali. Jadi kan memang konektivitas itu efisiensi logistik ya, tapi juga rasa keadilan. Coba bayangin nggak ada tol, macetnya kayak apa kita? Ada tol aja masih macet ya. Ya, bahwa itu semuanya harus lengkap lah. Kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang masif selama pemerintahan Jokowi. Kata Caimin, meski tukang becak bayar pajak, tapi tak bisa menikmati jalan tol. Saya ketemu tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salah dewe becak. Maksudnya bukan di situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya. Kritik Caimin soal pembangunan jalan tol disampaikan saat menghadiri acara silaturahmi pimpinan Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi Senin lalu. Kritik Cawapres nomor urut 1 soal tol ini juga mendapat respons dari berbagai pihak seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah kritik dari Caimin soal jalan tol yang tidak bisa dinikmati oleh tukang beca ini sebenarnya mengkritik kebijakan Jokowi atau merupakan bagian dari adu gagasan perubahan yang selalu diusung oleh Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat Mas Yasir. Anda membacanya seperti apa nih kritikan Caimin soal tukang beca yang tidak bisa menikmati jalan tol? Saya kira dua hal. Pertama, ini kan meneguhkan posisi Muhaimin Iskandar sebagai sosok yang berada di garis poros perubahan bersama dengan Anies Baswedan. Jadi wajar kalau kemudian narasi-narasi dan diskursus politik yang dibangun adalah narasi yang cukup tajam mengkritik kebijakan politik pemerintah. Dalam hal ini tentu Jokowi ya. Karena kalau kita hitung satu persatu misalnya, secara paralel Anies Baswedan misalnya juga mengkritik IKN, bahwa dana IKN itu alangkah lebih baiknya kalau dipergunakan untuk masyarakat sekitar yang memang masih belum tersentuh oleh pertumbuhan, yang masih belum tersentuh oleh pembangunan-pembangunan apapun. Bahkan dalam waktu yang berdekatan misalnya, Muhaimin Iskandar mengatakan, masih di konteksnya di Bekasi, Muhaimin mengatakan mal-mal di Bekasi itu megah dan hebat, tapi kantong warganya itu tipis-tipis. Ini kan satu positioning politik. Bapak Anies sebagai kandidat Capres nomor urut 1 adalah posisi yang cukup diametral, mengkritik segala hal kebijakan politik Jokowi yang dinilai dalam konteks tertentu itu tidak terlampau memberikan dampak positif, terutama bagi kehidupan dan kesejahteraan ekonomi kelas menengah ke bawah. Apakah ini secara tidak langsung, Mas Adi, maaf saya potong, apakah ini secara tidak langsung memperjelas kedudukan Muhaimin Iskandar dan juga PKB dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo saat ini? Ya, saya kira memang ini justru mempertebal posisi PKB Muhaimin Iskandar sebagai poros perubahan yang memang dalam banyak hal cukup kritis dengan kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi, termasuk infrastruktur. Karena kalau bicara tentang tol yang tidak bisa dinikmati oleh tukang becak, ini kan satu pesan politik yang lain bahwa infrastruktur politik, termasuk infrastruktur fisik seperti jalan gitu ya, selama ini memang manfaatnya hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan kelas menengah ke atas, orang kaya dan orang yang punya duit untuk mengakses jalan tol.
Ini kan jelas posisi Caimin. Tapi yang kedua menurut saya begini, bagi saya ini semacam pemanasan politik ya di menjelang debat kandidat calon wakil presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember nantinya. Karena kan kita tahu bahwa temanya itu terkait dengan investasi, terkait dengan pembangunan, dan terkait dengan bagaimana pembangunan ekonomi ke depan. Jadi saya justru berharap gitu ya, karena di situ ada sosok Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu adalah replika dari politik Jokowi, pemerintahan saat ini. Muhaimin harus berani menyampaikan secara terbuka bahwa pembangunan politik, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi selama 9 tahun belakangan ini adalah tidak terlampau menguntungkan oleh kelompok-kelompok kecil, termasuk misalnya sepinya investasi yang datang ke IKN. Berarti nanti pada saat debat, menurut Anda, Mas Adi, kritikan seperti ini akan lebih lantang lagi, lebih tegas lagi akan disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dan fokusnya ataupun lebih ditujunya itu kepada Gibran Rakabuming Raka ya? Ya saya kira memang layaknya sebuah debat, memang harus sadis statement-statementnya, pertanyaan-pertanyaan kritisnya, untuk menguliti semua persoalan kebangsaan yang ada di negara ini. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya pedas dan kritis, tapi tujuannya untuk memperbaiki kondisi di Indonesia. Untuk apa Muhaimin Iskandar misalnya mengkritik infrastruktur pemerintah, untuk apa mengkritik IKN, untuk apa mengkritik bahwa disparitas ekonomi saat ini cukup jauh ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau dalam debat kandidat nantinya tidak bisa menyampaikan secara terbuka kepada Gibran yang kita tahu adalah sebagai reputasi politik dari Pak Jokowi. Oleh karena itu dalam debat kandidat capres nantinya Muhaimin harus tegas, kritis, dan cukup vulgar mestinya menyampaikan bagaimana portofolio politik kubu perubahan memperbaiki nasib bangsa, infrastruktur yang dibangun itu untuk kepentingan bangsa dan negara dan bisa dinikmati untuk semua kalangan. Karena bagi saya percuma kalau ngomong di depan panggung, percuma kalau ngomong ini tidak langsung disahuti oleh kubu pemerintah. Tentu dalam hal ini kita berharap dalam debat kandidat Muhaimin akan sahut-sahutan dengan Mas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ini berbicara soal kritikan nih Mas Adi, kalau kita lihat pemberitaan saat ini dan menjelang debat Cawapres, debat kedua ini, kritikan itu lebih banyak disampaikan oleh Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar. Dan yang ditujukan juga bisa koreksi kalau salah, spesifiknya ke Capres nomor urut 2, yaitu Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya memang tidak bisa dibantah ya, karena kalau kita lihat satu persatu yang dilihat publik sebagai representasi politik dari Jokowi per hari ini adalah kubu nomor 2, yaitu kubunya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi segala hal terkritik dengan ekonomi, tentang pembangunan, tentang investasi, termasuk tentang demokrasi, pasti itu dialamatkan secara terbuka kepada kubu nomor 2. Ini yang saya kira memang semakin jelas di mana posisi perubahan dan di mana posisi pemerintah, yaitu perubahan di kubu nomor 1 dan kubu posisi pemerintah ada di nomor 2. Ganjar Pranowo dalam posisi melanjutkan dan perbaikan. Ada sisi baik yang dilanjutkan dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi kalau ada sesuatu yang memang perlu perbaikan secara maksimal, akan diperbaiki secara tuntas dan tentu saja dengan cara-cara yang mereka sebut sebagai cara-cara sukses dan cepat itu, Mas. Jadi bagi saya sebenarnya kritik Caimin ini adalah semacam warming up menuju debat kandidat calon wakil presiden yang akan dilaksanakan pada lusa nanti, 2 hari yang akan datang. Tentu publik berharap Caimin jangan hanya bicara di panggung-panggung di depan pendukungnya saja mengkritik Pak Jokowi dan pemerintah, tapi berani bicara langsung di depan anaknya Pak Jokowi, yang di situ adalah ada Gibran Rakabuming Raka yang nantinya pastinya sangat siap akan berhadapan-hadapan dengan Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Baik, kita nantikan apakah kritikan-kritikan dari masing-masing cawapres ini, khususnya Muhaimin Iskandar yang kita bahas saat ini, nanti akan dituangkan lagi dan dipertajam lagi begitu seperti kata Mas Adi di debat nanti. Terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat Mas.